Shalom, puji Tuhan semuanya. Saya berharap semuanya kabarnya baik. Amin. Sehat ya. Kopetna kemarin hampir 2 minggu kok ya sakit ya. 2 minggu itu dengan kaki yang nyut-nyutan tuh luar biasa ya. Saya 3 minggu ini sedang bergumul dengan gigi saya belakang gusi. Itu ngilu semuanya ya, udah setiap minggu tuh bolak-balik ke klinik, di perawatan lah, ditambal lah, dibersihkan lah, dibor lah, disuntik, dimatikan sarafnya, masih sakit juga. Tiap hari harus makan obat pereda sakit gitu ya, kalau sampai udah nggak tahan. Jadi masih berlanjut, besok rusak masih balik lagi, sampai nanti terakhir kalau sampai nggak bisa, saya harus minta rujukan ke dokter spesialis mulut ya, untuk supaya tahu kenapa sih gitu kan. Jadi kalau mungkin sudah kita makin tua ya, ini gigi kita tuh udah makin naik, gusinya udah makin turun ya, jadi sarafnya semua terbuka gitu kan. Tapi masalahnya sudah ditambal semua bawahnya untuk menutupi saraf yang terbuka tersebut, tapi masih aja ngilunya itu luar biasa. Itu sangat-sangat menyakitkan gitu kan. Teman-teman pasti pernah lah ya, yang pernah ngalamin sakit gigi itu kayak gimana. Tapi ini posisi bukan giginya, gusinya yang sakit gitu kan. Jadi lumayan menderita. Nah, kalau kata menderita itu saya juga alhamdulillah sama. Jadi pagi-pagi saya sempat makan dulu pereda sakit supaya di tengah-tengah khotbah nggak, aduh, itu kalau sakit gigi itu sampai sini tuh sakit sekali luar biasa. Ya semoga Tuhan tolong kita semua ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan yang baru, di bulan April, nggak sengaja, nggak tanpa terasa kita masuk di bulan ini. Rasanya baru kemarin kita rayakan sama-sama untuk tahun baruan, Natal bersama-sama, tapi ternyata udah masuk bulan keempat nih, di bulan April. Dan ini adalah momen terbaik. Kenapa? Kita menyambut Paskah. Ini bulan spesial, di bulan Paskah. Bulan ini juga saya berulang tahun pernikahan. Anak saya juga ulang tahun juga. Jadi ini bulan-bulan spesial semuanya buat saya pribadi ya. Saya juga teman-teman juga berharap ini menjadi bulan yang spesial buat kita ketika kita harus menyambut Paskah di pertengahan bulan yang akan datang. Kemarin saya WA teman-teman yang bisa menyambut firman Tuhan, tema kita Paskah bulan ini. Bahkan tentang Paskah, agar jemaat mengerti apa itu Paskah. Mereka menghayati Paskah, mereka bisa menghormati Tuhan lebih daripada sebelumnya. Jangan sekedar Paskah sebagai sebuah pengetahuan belaka. Oh ya, aku tahu Yesus mati di salib, dia mati buat saya, dia tebus dosa saya. Titik sampai situ. Tidak. Tapi mari kita dorong jemaat kita ajak mereka betul-betul memahami Tuhan mati dengan cara yang dahsyat, dengan darah yang mahal, dengan ditumpahkan, anak yang tunggal dikorbankan supaya engkau dan saya selamat. Ini yang harus kita pahami bersama-sama supaya kita tidak lagi melewatinya dengan sia-sia. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh. Mari kita lihat ayat yang mungkin jarang kita buka ya. 2 Tawarikh pasal yang 30. Teman-teman tolong perhatikan ayat yang pertama. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Dalam kisah ini Alkitab katakan Hizkia merayakan Paskah. Kok tiba-tiba Hizkia merayakan Paskah ya? Nah, Hizkia ini adalah raja yang masih muda. Ketika diangkat dia umurnya 25 tahun. Dia menggantikan papanya yang sudah meninggal. Nah, papanya Raja Ahaz itu raja jahat, luar biasa. Sehingga semua penduduknya, semua orang-orang di Israel, semuanya menjadi ikut jahat. Bait suci jadi lambang untuk penyembahan mereka kepada Allah pun dihancurkan. Perabotan ibadah dilemparkan ke sebuah jurang. Lalu imam-imam diusir semuanya, dan bait suci menjadi kosong, terbengkalai dan rusak dan hancur. Bertahun-tahun terjadi, dan bangsa Israel tinggal dalam kegelapan luar biasa. Allah menghukum mereka semuanya ketika mereka hidup dalam kegelapan. Sampai pada saatnya ayahnya meninggal. Entah kenapa Raja Hizkia ini beda dengan sifat bapaknya. Beda sekali sifat bapaknya jahat, tapi anaknya takut akan Tuhan. Di sini letak peran seorang ibu luar biasa. Disebutkan di ayat yang pertama, anak siapa dia? Hizkia ini.
Saudara kasih, ketika dia menjadi raja di umur 25 tahun, dia merubah keadaan. Langsung yang pertama dilakukan, dia menyerukan perayaan Paskah bagi semua orang Israel. Kenapa Paskah? Nah, Hizkia ingin mengingatkan kembali bangsa Israel bagaimana mereka bisa ada di sini. Di titik ini, mereka diingatkan kembali ketika mereka dalam perbudakan di tanah Mesir. Ketika tulang 10 dilakukan, bagaimana malaikat menghampiri setiap rumah, masuk dalam setiap rumah, membunuh setiap anak sulung, manusia, dan binatang. Tetapi ketika ada tanda darah di rumah orang Israel, malaikat ini bisa melewati dan mereka bisa selamat. Dan malam itu ketika tulang 10 dilakukan, itu kegentaran terjadi. Tangisan luar biasa terjadi di seluruh tanah Mesir. Tetapi kita katakan orang-orang Israel malam itu selamat. Dalam kegentaran, ketakutan luar biasa ketika malaikat maut melewati rumah-rumah mereka. Tetapi mereka selamat karena ada tanda darah di pintu mereka masing-masing. Nah, ini yang Hizkia ini ingatkan lagi. Engkau ada hari ini karena keselamatan yang Tuhan kasih. Karena darah domba Allah yang dikorbankan itu, engkau bisa selamat. Nah, bangsa Israel ini diingatkan sama Hizkia, ayo sekarang kita balik sama Tuhan, kita kembali kepada Allah, kita rayakan Paskah. Wah, lalu semua imam mulai dipanggil, dikasih instruksi, lalu mereka diminta untuk menguduskan diri, mempersiapkan persembahan dan sebagainya. Di fase sebelumnya, teman-teman kalau membacanya itu sebuah kisah yang luar biasa. Teman-teman di rumah bisa membaca kembali. Saudara kasih, lalu ketika tiba saatnya perayaan dilakukan, Hizkia mengirim surat resmi, kirimkan kepada para pemimpin daerah masing-masing. Pesuruh cepat dikatakan. Kenapa? Ini urgent sekali, sangat penting sekali supaya mereka bisa menerima kabar secepatnya untuk sama-sama merayakan Paskah. Sebagian terima, tapi kita katakan, kita membaca ada orang-orang yang mengejek atau mengolok-olok. Beberapa orang mengejek dan mengolok-olok. Ngapain? Buat apa Paskah? Udah, toh nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja terjadi. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tergerak hatinya, dia jatuh hatinya, dia merendahkan diri dan memberi diri untuk datang kepada Tuhan ketika Paskah dilakukan di Yerusalem. Dan tiba saatnya mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan dan ucapan syukur dirayakan dengan cara yang luar biasa. Ketika mereka bisa menghayat kembali makna Paskah yang besar, aku diselamatkan karena Tuhan, aku diselamatkan karena ada darah domba yang dikorbankan dan aku bisa lewat. Aku nggak mati. Saudara kasih, betapa hari-hari ini pun banyak orang-orang yang diminta untuk datang mencari Tuhan, untuk merayakan Paskah bersama dengan Tuhan. Harusnya Paskahnya setiap hari. Setiap kita datang sama Tuhan, kita tahu, kita merasa Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini harus diperbaiki Tuhan, aku minta ampun. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau datang Tuhan, ini yang aku Tuhan. Ini aku Tuhan yang perlu diperbaiki dan dipulihkan kembali. Dan aku mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang mengejek dan mengolok-olok niat baik ini untuk mereka kembali kepada Tuhan. Anda orang-orang gak begini hari-hari ini? Banyak. Saya berharap di kita gak ada. Ketika kita minta, ketika kita dorong, ketika mereka kita ajak untuk datang sama Tuhan, mereka enggak lah, nanti aja, enggak sempat, nanti aja deh, banyak urusan, banyak acara, banyak kerja, nanti deh. Saudara kasih, ini pun terjadi di zaman Raja Hizkia. Saudara kasih, kenapa ini bisa terjadi? Karena orientasi kita ketika kita beribadah sama Tuhan udah berubah. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya ada kalanya kita datang sama Tuhan tuh ke rumah Tuhan, kita datang dengan hati apa? Aku hari ini dapat apa ya di gereja ya? Aku dapat firman apa ya? Aku diberkati apa ya? Puji-pujinya enak nggak ya? Teman-teman banyak datang nggak ya? Rasanya ada gereng nggak di hati saya? Lebih semangat nggak ya? Apa anyep? Apa dingin? Apa ya? Nah asik nih teman-temannya pada diem semua kayak gini. Apa begitu? Nah di zaman Hizkia keadaan baik tanah diem. Tahu diem? Itu bahasa Batak. Bahasa Sunda. Apa ya diem itu? Sunyi, sepi, serem, angker gitu ya.
itu karena kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada sesuatu yang ada di sana. Nah, sekarang kalau kita nunggu tempat diem terus-terusan begitu, kapan semaraknya? Raja Hizkia mengambil inisiatif, mari kita semarakkan lagi rumah Tuhan, kita datang lagi sama Tuhan, kita rayakan Paskah dengan seluruh bangsa Israel. Bawa seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan, jangan menuntut Tuhan puaskan saya. Tuhan puaskan saya. Tuhan biar saya pulang bawa sesuatu. Terima kasih. Tapi mari kita rubah cara kita. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan, aku mau membawa sesuatu kepada Tuhan. Di dalam Ulangan dikatakan, mana catatan saya? Ulangan 16 ayat 16 berkata, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, dikatakan. Ketika engkau datang sama Tuhan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kadang-kadang ada orang datang di tempat ini duduk, tapi pikirannya nggak tahu kemana, hatinya pun nggak tahu kemana. Tapi mari sama-sama kita bilang, Tuhan, ini hatiku, aku persembahkan kepada Tuhan, aku berikan kepada Allah. Orang-orang saya zaman dulu mereka selalu datang mencoba membawa sesuatu ke rumah Tuhan. Aku cuma punya ayam satu. Yang lain berkata, mending kamu punya ayam, aku cuma punya tepung sedikit. Mending kamu punya tepung sedikit, aku cuma punya minyak sedikit. Nah, kita katakan mereka semuanya datang tidak dengan tangan hampa. Mereka datang untuk memberi kepada Tuhan, bukan barangnya yang dibawa, tetapi hatinya yang melekat di sana. Itu yang diberikan kepada Tuhan. Aku persembahkan kepada Engkau, Tuhan. Saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita memusatkan diri kita kepada Allah dan berkerajaan atas kita, Dia memberikan firman-Nya buat engkau dan saya. Beberapa hari lalu saya mengirimkan sebuah video pendek tentang rumah roti, gereja rumah roti. Ya, Pak Stefanus berkata, gereja seringkali berubah fungsinya bukan lagi sebagai rumah roti, tetapi sebagai restoran, sebagai fast food. Pengunjung yang datang pun datang ke gereja, dia pilih-pilih makanan yang cocok. Ada capcay nggak ya? Ada puyuh nggak ya? Ada mie goreng nggak ya? Ada soto nggak ya? Mereka pilih yang sesuai yang dia mau. Bukan jadi terjadi, teman-teman. Ketika kau datang, aku mau datang kalau makanannya enak. Aku mau datang kalau dapat minumannya yang manis. Aku mau datang kalau itu benar-benar memuaskan saya. Kalau nggak datang, saya akan cari tempat-tempat yang lain. Nah, keadaan gereja seringkali berubah. Bukan lagi rumah roti, tetapi restoran, fast food. Sehingga banyak gereja mencoba menampilkan pertunjukan-pertunjukan yang memuaskan hati orang. Waduh, happy ya, aku senang, aku dipuaskan. Tapi pulang nggak dapat apa-apa. Hanya sekedar dipuaskan tubuh jasmaninya. Karena duniawinya saja dipuaskan. Tapi yang di dalam kita nggak menemukan apa-apa. Karena orientasi kita hanya aku yang dipuaskan, bukan Tuhan yang akan dimuliakan. Ketika kau memuji Tuhan, kau berikan kepada siapa puji-pujian? Kepada teman-teman sebelah kita, kepada Bapak Gembala? Bukan. Engkau memuji Tuhan karena engkau memang mau memuji Dia. Ingat ya, teman-teman, kalau saudara sedang memuji Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Engkau akan berikan Tuhan, suara saya nggak kayak biduan, biasa aja gitu, cengkoknya nggak ada gitu kan. Tuhan, suara saya kadang false Tuhan, tapi saya ingin menyanyi dari hati. Saya ingin menyanyi dari hati. Saya ingin persembahkan sama Tuhan supaya nama Tuhan disenangkan. Kalau orang yang memuji kita hari ini dipuji besok apa? Dan kalau Tuhan yang disenangkan, itu seperti ukupan yang naikkan kepada Allah. Tuhan cium dan Dia menaruhkan rahmat-Nya buat kita semuanya. Ingat ketika Nuh menaikkan syukur sama Tuhan, dia membakar ukupan di depan Tuhan. Tuhan mencium bau harumnya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirimkan sebuah pelangi dengan sebuah janji. Aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah.
Bukankah ini sesuatu yang indah? Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan. Makanya saya kasih judul khotbah saya, hanya ini Tuhan persembahanmu. Apa yang akan kau persembahkan sama Tuhan? Ketika engkau datang menghampiri Tuhan, teman-teman, jangan datang dengan tangan hampa. Berikan hatimu ini kepada Tuhan. Suatu ketika Tuhan mengajar, setelah dia menyeberang dengan perahu, orang-orang menyusul dengan perahu. Yesus mulai naik ke atas sebuah bukit dan dia mengajar begitu banyak orang. Kita katakan lebih dari 5.000 orang dia ajar hari itu, dan mereka kelaparan. Tapi sebelum Tuhan berkata, engkau datang mencari aku karena roti, bukan? Engkau datang mencari aku karena engkau ingin disembuhkan, bukan? Datanglah untuk hal yang lain. Hari itu semuanya datang sama Tuhan. Dan hari itu gak ada makanan di perkenan mereka. Tapi saya yakin juga bahwa gak semuanya gak punya makanan, bukan? Beberapa juga mungkin punya bekal untuk mereka datang. Ada ompreng mungkin, ada rantang mungkin, ada nasi bungkus yang mereka bawa. Tapi hari itu ketika kebutuhan terjadi, Tuhan hanya menemukan satu orang anak kecil yang membawa bekal dari rumah. Kalau anak kecilnya ada bekalin, yang lain juga tentu pas dia bekal, bukan? Tapi ini rela membawa sama Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Nih Tuhan, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu jadi berkat. Dan Tuhan ketika melihat ini dengan kekaguman, dia terima roti itu dan dia berkati. Dan itu berubah menjadi apa? Menjadi cukup untuk dimakan 5.000 orang lebih. Ketika dia membawa Tuhan, cuma 5 roti dan ikan aku persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati itu semuanya, dan itu bisa menjadi cukup buat begitu banyak orang. Bahkan untuk orang yang pelit sekalipun, mereka juga menerima berkat yang sama. Yang lain mungkin sembunyikan berkatnya, sembunyikan nasi bungkusnya, dimakan diam-diam. Saya pernah bersaksi ya, waktu saya di sekolah kita, saya kan tinggal di asrama. Satu kamar itu bisa sekitar 30-an orang, rantainya tingkat atas dan bawah gitu kan. Masing-masing punya lemari kecil atau dus ditaruh di bawah kolong ranjang yang berisi beberapa makanan. Saya selalu ingat tuh, jadi bisa diciriin orang-orang yang kadang-kadang kalau punya mereka makan diem-diem. Kalau mereka nggak punya, mereka ikut nimbrung makan sama orang lain. Itu kelihatan. Karena kan di kamar gitu kan, tiap hari bertemu dengan orang seperti ini kelihatan banget gitu kan. Jadi lihat ya, orang-orang ini ada orang yang begitu takut kekurangan sehingga dia tahan makanannya, dia makan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ada orang-orang juga dengan orangnya membuka dusnya, makan. Apa yang ada kita makan? Ada kita makan bersama-sama. Ada begitu. Terima kasih. Dan ini membuktikan suatu hari orang-orang yang seperti ini akan seperti apa, yang seperti ini seperti apa. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang mau membuka diri. Ayo kita sama-sama nikmat bersama-sama. Ini berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, datanglah seperti anak kecil sama Tuhan. Tuhan, aku cuma punya ini Tuhan. Aku cuma punya sedikit Tuhan. Aku persembahkan kepada siapa tahu bermanfaat. Siapa tahu Tuhan berkenan dan Tuhan berkati. Dan ternyata betul Tuhan berkati. Itu semuanya yang menjadi yang tampaknya sepele, tapi Tuhan berkati semuanya. Jangan ketika kau datang sama Tuhan, aduh, kalau nggak enak, saya nggak datang. Kalau nggak asik, saya nggak datang. Kalau nggak gerem, berarti Tuhan nggak hadir. Kalau pujiannya nggak menarik, saya nggak mau datang. Terima kasih. Engkau ibadah buat siapa? Esensi ibadah itu kita datang berbakti sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan dan bersyukur buat apa yang sudah kita lalui di masa-masa yang di belakang. Kalau kita hanya menuntut saja apa yang Tuhan akan beri buat kita semuanya, terima kasih. Betapa buruknya kita. Kita kayak hitung-hitungan sama Tuhan. Lo jual, gue beli. Ya, kalau Tuhan kasih, ayo saya datang. Kalau enggak, saya nggak datang. Pagi ini saya ingin mengajak sama seperti Hizkia mengajak bangsa Israel supaya yuk teman-teman semuanya dari berbagai macam tempat datang sama Tuhan. Siapkan diri untuk perayaan Paskah. Bawa hidupmu sama Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Allah bahwa engkau dan saya akan menerima sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, dengan penghayatan akan Tuhan, dengan pemahaman akan Tuhan, dan ucapan syukur yang dalam dari hati kita yang kita bawa kepada Tuhan itu membuat engkau makin mengenal siapa
Allah yang sudah mengasihi engkau. Hizkia mengingatkan orang Israel, dulu kalau kamu nggak ditolong Tuhan, kamu akan mati. Dulu kalau nggak ada korban darah ditumpahkan, kau akan mati. Dulu, ingat dulu, engkau ada karena kebaikan Tuhan. Dan mereka mau datang sama Tuhan dengan semangat yang luar biasa ketika mereka merayakan Paskah, merayakan kematian Tuhan, anak domba Allah yang dikorbankan, mati di kayu salib buat engkau dan saya. Itu yang kita rayakan bersama-sama supaya di minggu-minggu akan datang teman-teman betul-betul siap begitu Pak, kita berakhir ibadah Paskah dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya, karena kita datang dengan pengertian, dengan pemahaman. Hari ini kita sediakan perjamuan kudus, mari kita nikmati, mari kita hayati. Engkau diundang Tuhan untuk menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan dan pemahaman baru bagi kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman semuanya. Tadi malam saya mengirimkan sebuah pesan di grup kita tentang pengakuan iman rasuli. Ini juga sebagai salah satu himbauan dari saudara juga, supaya gereja mulai membiasakan diri minimal di minggu pertama sebelum perjamuan kudus kita membaca pengakuan iman rasuli. Kenapa kita harus baca pengakuan iman rasuli? Ini sebagai dasar iman kita, dasar keberimanan kita kepada Tuhan. Ini akan membuat kita, oh ya, inilah Tuhan kita, inilah Allah kita, inilah pengakuan kita, ini rasa percaya kita, ini syahadatnya kita yang perlu kita baca berulang-ulang. Mari kita beri bersama-sama. Teman-teman silakan. Yang sudah hafal boleh nggak apa ya. Yang nggak hafal, mari kita baca dengan hikmat pengakuan iman rasul ini. Kita akan baca bersama-sama. Masih adakah pesannya? Baik, kita akan baca bersama-sama dari judulnya ya. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari tundukkan kepala. Siapkan diri untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semuanya. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali sediakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, sebelum kami mengambil bagian di dalamnya, Engkau akan menguduskan kami, Engkau akan menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh memperingati kematian Tuhan lewat perjamuan kudus yang kami makan dan kami minum. Kami bisa menikmati bersama-sama. Inilah darah Tuhan, inilah tubuh Tuhan yang ditumpahkan dan dipecahkan buat kami semuanya. Kuduskan dan sucikan kami semuanya, agar kami layak mengambil bagian di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah roti yang Tuhan pecah-pecahkan sebagai lambang dari tubuh-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Mari kita angkatkan tangan kita dengan pegang roti pada dalam tangan kita masing-masing. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, inilah tubuh Tuhan yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya, buat keselamatan kita. Dia menanggung segala kutuk dan dosa-dosa pada tubuhnya agar engkau dan saya selamat. Engkau mendapat kehormatan bersama-sama pagi ini, menerima perjamuan kudus ini, menerima tubuh Tuhan yang akan kita makan bersama-sama. Mari pandang dia disalib untuk engkau dan saya, dan terimalah roti ini atau tubuh ini dalam hidup masing-masing. Engkau percaya sebagai tubuh dan pecah-pecahkan? Mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah darah Tuhan yang ditumpahkan buat engkau dan saya. Sama seperti bangsa Israel diluputkan dari maut ketika rumah mereka dilaburi dengan darah anak domba pada kedua pintu mereka, tiang dan ambang pintu rumah mereka. Ketika engkau punya talent darah ini, yaitu darah Kristus, engkau pun akan diluputkan dari maut. Dan terimalah ini dengan ucapan syukur kepada Allah. Dia telah mengorbankan diri sebagai anak domba yang mati buat engkau dan saya, supaya kita semuanya selamat. Ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah yang ditumpahkan buat kami semuanya sebagai materai antara kami dengan Bapa di surga. Engkau percaya inilah darah Tuhan? Mari kita minum bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kami boleh nikmati hari ini untuk merayakan kematian Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan boleh kami nikmati pula pagi ini Tuhan. Segala pujian, syukur kepada Allah. Bila ketika kami datang kepada Tuhan, kami membawa sesuatu. Kami tidak mau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi kami bawa hidup kami, hati kami, kami persembahkan di mezbah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkerajaan atas kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, dan hidup kami juga jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.